Ini ada nggak tuh pengalaman yang menyenangkan buat Kak Hani nih selama ngajar di Al-Fikro? Ada dong. Banyak tuh pasti tuh. Banyak lah, muridnya paling banyak ini. Pilih yang paling menarik aja lah Kak Hani. Jadi ada nih satu anak pertamaku juga, murid pertamaku gitu. Dia tuh di segi yang lain misalnya ada segi baca Quran itu oke, gitu, ngerti lah huruf-huruf hijaiyah. Terus pelajaran Islamnya juga ngerti gitu. Nah cuman ada satu di bidang hafalannya. Jadi yang dia apa? Susah ngafalinnya gitu. Ceritanya tuh aku ngajarin dia surat Al-Fatihah tuh kan. Oh belum hafal surat Al-Fatihah? Belum hafal kan. Umur berapa tuh? Waktu itu dia umur 5 tahun gitu, 6 tahun gitu. Akhirnya karena itu kan sesuatu yang penting ya kan Kak. Terus akhirnya aku bacain terus sampai 8 pertemuan gak hafal-hafal Kak. Kebayang gak sih hopelessnya gimana? Pasti udah down tuh jadi guru tuh kayak. Iya kan? Pada suatu hari di pertemuan ke-9 kita lagi sholat gitu kan. Aku udah kayak nggak berharap banyak lah gitu. Akhirnya pas lagi sholat aku baca Allahu Akbar gitu kan, surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim gitu, biasa agak-agak lemes gitu, sedih gitu. Si muridku ngelanjutin Alhamdulillahirabbil alamin, lancar sampai waladolin. Aku tuh kayak itu kayak mau nangis banget bener ya Allah, itu terharu. Gak usah bikin nangis lagi nih, kemarin aja ya. Ini ntar aneh nangis lagi nih kalau nginget-nginget murid lagi nih. Terharu banget ya Allah, Al-Fatihah lagi kan. Seneng banget tuh pasti. Seneng banget itu tuh. Biasanya tuh aku pulang agak sedih gitu kan, aku senyum-senyum aja sepanjang jalan gara-gara Al-Fatihah. Itu dia emang diulang-ulang kali sama bunda. Iya, habis itu kan besokannya aku tanya tuh kan sama dia, kok kamu tiba-tiba hafal gitu. Kata dia, aku tiap pergi ke sekolah baca Al-Fatihah gitu. Alhamdulillah. Pasti ada termotivasinya juga tuh ya. Iya. Ada lagi gak tuh pengalaman lagi? Ini kayaknya yang mengharukan tadi tuh, kayak mengharukan bahagia gitu. Yang lucu-lucu gitu, yang seru ada gak tuh? Lebih ke bangga sih ya yang ini. Jadi muridku soalnya tadi juga bangga nih maksudnya. Iya. Jadi muridku ada yang umur 3 tahun ini. Dia tuh belum pernah sekolah, jadi Alif tuh sekolah pertamanya gitu. Nah, karena kalau misalnya toddler itu kan biasanya kita kasih ada rangsangan sensorik sama motorik kan. Terus aku bawain lah tuh berbagai macam perintilan. Ternyata dia itu tuh kena lem sedikit nggak mau gitu, langsung kayak gitu loh, langsung kering, jijik gitu loh. Terus harus langsung segera dicuci dan harus langsung kering tangannya gitu. Terus bagus banget. Iya. Terus kena cat misalnya, kena cat di sini nggak mau juga dia. Pokoknya harus selalu ini bersih lah tangan dia. Terus sampai akhirnya konsul kan sama bundanya. Oh iya bener gitu. Akhirnya setiap ketemu dan setiap kena kita kasih tahu, nggak apa-apa ini bisa dicuci. Kita selesaiin ini dulu, nanti kita cuci tangan ya gitu. Tapi yang nggak semudah itulah Kak, namanya juga anak kecil kan. Jadi butuh waktu lama gitu. Dan dia tuh nggak mau megang pensil, nggak bisa megang pensil lama. Bukan gimana ya, nggak bisa dan nggak mau mungkin ya. Jadi misalnya gini dong, aku kasih pensil nih atau krayon lah yang murid kan suka tuh ya yang berwarna gitu. Nah dia tuh cuma gini megangnya terus udah lepas gitu, nggak yang selesai gitu. Misalnya aku kasih gambar matahari gitu, at least kan banyak gitu kan, walaupun nggak beraturan tapi banyak sih yang sisi yang diwarnain. Nah sama murid tuh cuma udah selesai. nggak mau kenapa tuh, mager apa gimana dia? Iya karena mungkin belum terlatih gitu kan anak kecil gitu. Nah terus akhirnya setelah setahun setengah gitu lumayan, akhirnya kan dia nggak cuma berani megang kayak gini, dan dia megang pulpennya tuh udah tripod gini loh, maksudnya yang emang udah kayak orang biasa. Iya gitu. Aku tuh pas ngeliat, ya Allah, sampai aku fotoin tangannya. itu yang disebut yang kemarin tuh awal tuh bertumbuh berkembang ya. Iya benar. Kita ngelihat banget gitu perkembangan murid kita tuh kayak gimana. Iya gitu ya. Itu yang bikin senang sih aku jadi guru. Itu yang bikin ini kita pertanyaan selanjutnya nih. Apa yang bikin Kak Hani bertahan sampai sekarang di Al-Fikro?
Karena itu salah satunya. Aku bisa ngelihat perkembangan dari murid-muridku gitu. Aku ngelihat mereka tuh berprogres dan kita sebagai guru tahu struggle-nya mereka gitu. Mereka misalnya nggak suka nih ngebaca bacaan panjang gitu. Tapi akhirnya mereka berhasil menaklukkan ketakutan mereka sendiri dan maju. Dan itu jadi kebanggaan buat Kahani gitu ya. Iya. Kahani ini lulusan apa? Aku ekonomi. Sarjana ekonomi apa magister? Sarjana ekonomi. Sarjana ekonomi. Tapi mau gitu ya nggak bekerja di bidang ekonomi, malah bidang ini ngajar Quran gitu kan. Iya. Dan malah alhamdulillahnya betah ya sampai sekarang ya. Malah sukanya di sini ya. Iyalah bisa umroh juga gara-gara ngajar ngaji. Mantep gak tuh? Pasti banyak orang yang ngiri sih ya, bukan ngiri. Pengen ini ya, gitu ya. pengen gitu. Ya semoga menjadi motivasi amin. buat guru-guru yang lain. Bisa. Teman-teman semua sahabat Alif yang nonton ini bisa juga nih kalau mau tahu lagi cerita-cerita Kahani yang lebih banyak atau tanya-tanya Kahani nih, bisa dihubungin di IG-nya Kahani nih IG-ku Hanifah Kania. Itu dia. Bentar Ani follow Kahani ya. Oke. Teman-teman, itu tadi banyak banget yang disampaikan Kahani yang wah keren banget sih. Ani masih speechless nih, masih belum nyangka Kahani umroh gara-gara ngajar ngaji tuh. Keren banget. Oke, kita masuk ke sesi juga tuh. Setuju gak tuh? Udah gitu doang lagi. Pegang kali. Oke, Kahani, kita masuk ke sesi games juga tuh. Enggak, sesi games juga sih. Pokoknya ya kayak gini lah. Nah, Kahani kalau setuju kita madepin itu, kalau nggak setuju yang warna merah, atau boleh juga dua-duanya. Kalau emang pertanyaan ini ada pendapat Kahani ini bisa setuju apa nggak setuju. Oke. Gitu ya. Jadi nanti ketika Kahani ngasih pertanyaan, Kahani jawab setuju apa enggak, habis itu kasih alasan Kahani kenapa setuju atau nggak setuju. Oke, Kahani kita mulai. Pertanyaan pertama, ngajar tilawati pakai bahasa Inggris itu susah, setuju apa enggak? Antara. Setuju apa enggak setuju? Setuju apa enggak setuju, ada jawabannya dulunya. Enggak deh, enggak setuju. Enggak setuju. Gimana tuh kan? Kalau untuk yang baru pertama gitu ya. Maksudnya kalau dari aku nih, aku awal-awal akan setuju, susah gitu. Tapi karena udah terbiasa dan aku juga maksain diri untuk bisa gitu. Tidak setuju. Apa coba boleh ngetes gak kan nih? Ngetes gimana? Maksudnya nanya gitu. Oh, gimana kalau ngajarin ini bacanya tuh panjangnya 2 harokat gitu-gitu. Oke. Langsung ini? Iya, langsung aja. Okay, this letter you have to read it 2 harokat. Udah gitu dong. Yes. Tapi nggak kepikiran kalau orangnya nggak bisa bahasa Inggris ya. Coba sekali lagi ya. Oke. Bacaan ini hukumnya matobi'i. Oke. This biasanya aku tuh nge-highlight gitu loh. Jadi gak cuma ini sambil nunjukin this gitu. This has the name. No, gimana ya ngomongnya? Biasanya tuh aku ngomongin dulu. Kalau misalnya in Quran there's something we call tajwid gitu kan. Tajwid is rules to read Al-Quran gitu. And then these rules we name it matobi'i. Emang ini berarti udah verified nih, ngajarnya emang pakai bahasa Inggris nih. Keren sih. Oke, lanjut pertanyaan kedua ya kan nih. Skill berbahasa Inggris itu penting dimiliki sama seorang guru. Setuju. Gimana? Setuju karena justru dengan bahasa Inggris itu aku bisa menambah wawasan gitu. Dan gak cuma. Gimana tuh menambah wawasan bahasa Inggris? Jadi kan sebagai guru kita harus nyari materi nih ya kan. Dan materi itu gak tersedia. Maksudnya bukan gak tersedia, bisa tersedia juga dalam bahasa Inggris gitu. Karena ranahku online, jadi banyaknya materi yang disediakan itu dalam bahasa Inggris gitu. Maksudnya materi yang layak untuk di share ya ketika mengajar gitu. Dan mau gak mau Kahani harus bisa baca itu gitu kan. Iya tuh, dan ketika ngajar kan nggak mungkin kita tuh tampaknya kayak ngomong ya. Ini apa nih bacanya nih? Jadi udah harus
kayak aku belajar dulu juga sebelumnya. Jadi sebelum ngajar tuh aku baca dulu materinya. Ada refreshing apa sih kok refreshing? Ada review bacaan dulu gitu, ngertiin dulu ini apa maksudnya gitu, dan aku tuh nggak cuma baca tapi kayak mikirin kemungkinan apa yang ditanya sama anaknya gitu. Udah ya memang pasti kebayang juga ya ini kayaknya bakal ditanyain ini. Kayaknya bakal nanya deh dia ini gitu. Asli keren sih guru-guru bisa bahasa Inggris nih. Oke, pertanyaan terakhir nih Kak Ani. Guru harus bisa multitalenta. Punya banyak skill berarti nih. Tidak setuju. Oh, nggak setuju. Gimana tuh? Kalau harus sih mungkin harus kayak nggak harus sih. Tapi kalau punya multitalent, kita bisa punya banyak talent akan lebih bagus. Tapi kalau misalnya kita patokannya mengeneralkan gitu, semua harus bisa ini. Ya nanti yang bisa ngajar, maksudnya yang bisa fokus bisa ngajar kan susah ya. Iya. Kayak guru SD kan satu wali kelas tuh harus bisa semua mata pelajaran kan. Gitu kan. Pusing juga tuh. Tapi kalau misalnya kita fokus aja nih ngajar ngaji, kan kita jadi bisa tahu seluk beluk dunia anak apa nih yang bakal ditanyain dalam sisi islaminya gitu. Oke. Bagus semua jawabannya. Boleh tepuk tangan. Oke, pertanyaannya selesai. Wah, kita apresiasi banget nih buat jawabannya Kak Hani. Keren-keren banget jawabannya. Ya semoga jadi ya itu tadi motivasi buat teman-teman guru Alif Fikro dan juga motivasi buat guru-guru di luar sana. Ya semoga cerita ini ya bisa emang menginspirasi banget sih Kak Hani ya. Semoga banyak yang bisa ngikutin jejak Kak Hani nih ya. Hani, terakhir sebelum kita closing nih, ada nggak saran-saran buat guru-guru? Ya khususnya guru Alif Fikro sih. Semangat terus kalau kata aku. Iya sih. Terus upgrade skill bahasa Inggrisnya. Ya itu penting sih guys. Penting nih bahasa Inggris nih. Terus tetap jangan lupa salawat Al-Fatihah untuk murid-murid kita sebelum kita ngajar. Ya, semoga menjadi barokah juga buat mereka dan buat kita. Amin. Ya Allah. Oke, teman-teman jangan lupa untuk yang mau akses materi mengajarnya bisa akses di alifikro.id/tst. Nah itu udah banyak banget materi-materinya yang udah diseleksi sama tim akademik Alif Fikro dan insya Allah ya valid gitu ya. Karena emang udah terstruktur banget lah insya Allah. Oke, dan teman-teman guru juga untuk yang mau refreshment mengajarnya terus ya buat upgrade-nya juga bisa hadir di monthly meeting yang diadakan oleh tim training center Alif Fikro dan juga yang tadi tuh Kak Hani nyebutin tuh. Nah, untuk upgrade skill bahasa Inggris, nah sekarang di Alif ada English Learning Space. Nah, itu juga tuh ada tuh kelompok-kelompok kayak apaan ya, kayak kesannya nggak bagus kayaknya. Belajar bahasa Inggris bareng ya, ada belajar bahasa Inggris bareng kelompok yang disediain sama tim akademik, tim training center. Tim training buat center. Upgrade skill bahasa Inggris guru nih ya itu bisa itu. Dan itu gratis kan nih. Nah, makanya mantep banget kan nih buat guru-guru ya. Sayang banget sih kalau nggak datang gitu ya. Join. Itu gratis sih. Oke, teman-teman. Setiap Kamis sore. Oh, Ani ikutan juga? Iya dong. Setiap Kamis sore teman-teman. Ya, Ani gak ikutan lagi, gimana ya? Maaf ya. Tapi Ani bukan berarti gak mau belajar bahasa Inggris ya. Mohon maaf nih. Sibuk ya Kak? Ya, emang soalnya udah kekejar aja. Oke, teman-teman jangan lupa di share video ini sebanyak-banyaknya, dikasih like-nya, dan jangan lupa di subscribe channel Alif Fikro. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.